Pemirsa, kita kembali ke informasi terkait dugaan penyelewengan dana oleh ACT. Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Kepala PPATK Ivan Yustiavananda. Selamat sore Pak Ivan. Selamat sore Mbak. Baik Pak Ivan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Ivan, pihak ACT membantah ada penyimpangan dana ke organisasi terlarang. Apa sebenarnya yang menjadi temuan dari PPATK? Ya, sebenarnya kan proses analisis sudah dilakukan sejak lama ya, karena adanya laporan dari penyedia jasa keuangan. Ya, memang PPATK mengindikasikan ada beberapa transaksi yang patut diduga belum perlu pendalaman lebih lanjut oleh penegak hukum. Patut diduga yang tidak sesuai dengan peruntukan. Lalu patut diduga terkait dengan kegiatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Gitu aja. Oke, sejak kapan Pak PPATK melakukan analisis terhadap ACT ini Pak? Ya, sebenarnya sudah lama ya, sejak 2018, terus kemudian terus berlanjut, terus kemudian ada permintaan dari penegak hukum, lalu kemudian kita lakukan pendalaman, sampai kemudian muncul di media, ada sinyalemen dari media, entah dari mana itu. Sejak 2018, lalu mengapa sampai sekarang masih belum ada tindakan dari penegak hukum Pak terkait adanya dugaan penyelewengan dana ini? Kan yang kita lakukan itu kan adalah follow the money dan terkait dengan lembaga-lembaga yang serupa gitu ya. Jadi tidak hanya terkait dengan kegiatan dari satu entiti tertentu, ada beberapa nama lah, ada beberapa entiti. Nah, hanya memang pesannya sih sebenarnya masyarakat harus lebih hati-hati untuk memberikan sumbangan terhadap lembaga-lembaga yang kemungkinan bisa menyalahgunakan uang yang disumbangkan oleh masyarakat gitu. Oke, artinya sudah ada indikasi, katakanlah begitu, temuan aliran dana ke organisasi-organisasi mungkin yang memang di garis bawahi tadi Anda bilang patut diduga begitu ya? Iya. Ya, kita patut menduga ada beberapa penggunaan dana tidak dilakukan secara semestinya gitu. Misalnya kalau menyumbang kegiatan kemaslahatan umat itu kan ada yang benar-benar ditujukan untuk kemaslahatan umat, lalu kemudian ada transfer ke rekening-rekening pribadi yang kita duga untuk kepentingan-kepentingan tidak semestinya gitu. Lalu kemudian ke organisasi-organisasi lain yang patut diduga untuk kepentingan yang berbeda gitu. Tapi semuanya masih membutuhkan pendalaman lebih lanjut oleh para penegak hukum, dan itu kan memang tidak bisa serta-merta kan kita simpulkan gitu kan. Sekarang masih proses analisis terus. Baik, dari PPATK sendiri tindak lanjutnya seperti apa Pak setelah menemukan indikasi adanya aliran dana ke aktivitas terorisme oleh ACT? Apakah sudah diserahkan kepada BNPT maksud kami? Iya, kita beberapa kita koordinasikan dan memang sudah kita serahkan ke penegak hukum terkait untuk pendalaman lebih lanjut gitu. Ya. Oke. Pak, kalau boleh kami tahu Pak, berapa aliran dana yang memang masuk ke rekening ke organisasi-organisasi yang dicurigai tadi Pak? Saya kebetulan lagi di jalan ya, saya tidak pegang data ya, tapi ada nilainya puluhan juta, ada nilainya ratusan juta, dan beberapa ada nilainya miliar juga. Itu ke rekening di organisasi dalam dan luar negeri atau seperti apa? Ya, bervariasi kan, rekeningnya bisa rekening individu, rekeningnya bisa rekening ya misalnya gerakan-gerakan bantuan gitu ya. Terus kemudian ya rekening-rekening entitas asing gitu di luar sana. Artinya tidak hanya ke satu organisasi Pak dugaannya? Ada beberapa pihak sih memang ya. Oke, ada beberapa pihak. Pak, ACT ini kan kemarin pada konferensi persnya mengklaim bahwa audit secara rutin dilakukan, dari tahun ke tahun juga auditornya berbeda-beda begitu. Apakah temuan-temuan dari auditor ini juga sudah dilaporkan begitu ke PPATK, Pak? Oh
enggak. Dalam kapasitas auditor sebenarnya mereka tidak memiliki kewajiban apa-apa untuk melaporkan kepada PPATK ya. Yang PPATK lakukan kan sesuatu yang terpisah, bahwa PPATK mendapatkan laporan dari pihak perbankan, dari pihak industri keuangan, ada transfer dana ke entiti yang diduga terkait dengan tindakan melanggar hukum. Terus penyedia jasa keuangan lapor kepada PPATK lakukan analisis, berdasarkan pengalaman PPATK serahkan kepada aparat penegak hukum. Lalu kemudian hasil audit, hasil apa segala macam ya itu di luar ininya PPATK. Ya, Pak Ivan, sangat disayangkan bahwa kasus seperti ini terjadi pada lembaga yang selama ini menampung begitu banyak donasi dari masyarakat. Apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk memastikan donasinya tidak diselewengkan oleh organisasi serupa? Ya, sebenarnya kan pemerintah dalam hal ini seperti PPATK sudah mengingatkan berkali-kali bahwa melakukan pemberian sumbangan itu sangat baik, hanya perlu diberikan kepada lembaga-lembaga yang memang benar-benar kredibel gitu ya, yang benar-benar amanah, kurang lebih seperti itu. Banyak cara yang bisa dilakukan oleh masyarakat sebenarnya, selain memberikan langsung kepada yang butuh juga bisa seperti itu. Tapi kan kemudian kan memang ada gerakan-gerakan seperti yang kita bicarakan hari ini, yang kemudian menghimpun dana publik untuk kepentingan sumbangan kepada korban-korban bencana misalnya seperti itu ya. Tapi kemudian di dalamnya diduga ada penyimpangan dengan memberikan gaji yang luar biasa besar, membelikan barang-barang yang di luar kepentingan tujuan awal dan segala macam, itu sangat mungkin terjadi kan. Dan catatan-catatan itu sudah digarisbawahi oleh PPATK, Pak ya. Kemudian hasil temuan itu seperti apa, Pak, koordinasinya dengan aparat penegak hukum, Pak? Mana putus-putus? Oke, Pak Ivan, terima kasih banyak atas waktunya sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore.